Seandainya di Yunani, Eleni sudah mati. Menyakitkan sekali untuk mengatakan ini. Eleni Papadopoulos telah mengabdikan 35 tahun hidupnya sebagai konsultan medis. Dia percaya bahwa sistem medis Yunani adalah yang terbaik di dunia, dan dia selalu mengatakan hal itu kepada orang lain. Tapi hari itu, Eleni tumbang. Stroke. Waktunya 60 menit, jika tidak ditangani dalam 60 menit, semuanya akan berakhir. Seandainya di Yunani, Eleni tidak akan ada di sini sekarang. Dia mungkin sudah berada di dalam peti mati, atau duduk di kursi roda, dengan seseorang yang harus menyuapinya makan. Itulah kenyataan sistem di Yunani, tetapi Eleni masih hidup. Kenapa? Karena hari itu, Eleni berada di Indonesia. Ya, Indonesia. Negara yang dia kira hanya terkenal dengan pantainya yang indah atau kemacetan lalu lintasnya yang parah. Indonesialah yang telah menyelamatkan Eleni. Tanpa dokumen, tanpa antrean, semua dalam 60 menit. Eleni menangis. Dia menangis karena masih hidup di atas tempat tidur rumah sakit di Indonesia. Aku bisa merasakan jantungku berdebar, tetapi anehnya, aku tidak bisa mendengar suaranya. Bahkan suara napasku sendiri terasa menjauh. Pandanganku mulai kabur, lalu langit-langit kamar hotel mulai berputar. Aku mencoba mengulurkan tangan untuk berpegangan pada dinding, tetapi gagal. Lututku lemas lebih dulu, dan lantai seakan menyambut wajahku. Saat itu aku berpikir, inikah rasanya kematian? Di sini, sendirian, di Indonesia. Nama saya Eleni Papadopoulos. Selama 35 tahun, saya bekerja sebagai konsultan medis di Athena, Yunani. Dari Rumah Sakit Evangelismos hingga Onassis Cardiac Surgery Center, rumah sakit terbaik di Yunani semuanya pernah saya tangani. Mengevaluasi sistem medis, menganalisisnya, dan memberikan proposal perbaikan adalah pekerjaan saya. Saya bangga mengatakan bahwa saya tahu seluk-beluk rumah sakit lebih baik dari siapapun. Dan disinilah saya, terbaring di lantai. 30 menit yang lalu, saya baik-baik saja. Saya sedang meninjau materi presentasi untuk Konferensi Kesehatan Asia Tenggara. Ini adalah hari kedua perjalanan dinas saya di Jakarta. Saya duduk di depan laptop, menikmati kopi, ketika jari jemari saya terasa aneh. Ujung jari tangan kanan saya mulai kesemutan. Saya tidak menganggapnya serius, pasti karena kelelahan, pikirku. Atau karena jet lag. Minum segelas air pasti akan membaik. Ternyata tidak. Rasa kesemutan itu menyebar ke telapak tangan, lalu naik ke lengan. Tetap saja, saya tidak berpikir untuk pergi ke rumah sakit. Saya melakukan peregangan, memutar leher, meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya masalah sirkulasi darah yang tidak lancar. Saya percaya bahwa saya paling tahu tubuh saya sendiri. Itu adalah sebuah kesalahan. Mulut saya mulai terasa aneh. Saat mencoba berbicara, lidah saya terasa kaku dan pelafalan saya menjadi tidak jelas. Saya mencoba mengangkat gagang telepon untuk menelepon resepsionis hotel, tetapi jari-jari saya tidak mau menurut. Saya menekan tombol yang salah, mencoba lagi, dan salah lagi. Akhirnya, gagang telepon itu terlepas dari genggaman saya. Suara jatuhnya terdengar sayup-sayup. Saat itulah saya akhirnya mengakuinya. Ini bukan sekadar kelelahan. Saya bercermin. Wajah itu bukan wajah saya. Sisi kanan wajah saya terkulai. Kelopak mata saya turun, dan sudut bibir saya melengkung ke bawah. Seseorang dengan separuh wajah yang meleleh sedang menatapku. Seketika, satu kata muncul di benak saya, stroke. Sebuah kata yang selama 35 tahun hanya saya lihat sebagai data statistik, cerita orang lain. Kini, hal itu terjadi pada wajah saya sendiri. Saya mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya mencoba berjalan ke arah pintu, tetapi kaki saya tidak bertenaga. Baru satu langkah, lutut saya tertekuk. Saya mencoba menahan tubuh dengan tangan, tetapi tidak ada rasa. Saya jatuh tersungkur, wajah membentur karpet. Kaki tempat tidur terlihat di depan mata saya. Saya berpikir, jika aku mati di sini, kapan mereka akan menemukanku? Petugas kebersihan akan datang besok pagi dan menemukan tubuhku yang sudah dingin. Orang yang selama 35 tahun mengevaluasi rumah sakit, mati di lantai kamar hotel. Ironis, tetapi tidak lucu sama sekali. Pandangan saya mulai mengabur. Langit-langit menjadi gelap, dan saya merasa kesadaran saya mulai hilang. Saat itulah, pintu terbuka. Seseorang masuk. Saya mendengar suara, tetapi tidak mengerti apa yang mereka katakan. Itu dalam bahasa Indonesia. Tubuh saya diangkat, seseorang sedang memindahkan saya. Kesadaran saya datang dan pergi. Saya membuka dan menutup mata berulang kali. Saya melihat koridor, lift, lalu bagian dalam ambulans. Orang-orang bergerak, cepat. Sangat cepat. Seseorang berbisik di telinga saya. Dalam bahasa Inggris, Anda punya waktu 60 menit. Mendengar itu, saya berpikir, 60 menit? Kenapa angka itu? Apa maksudnya 60 menit? Saya ingin bertanya, tetapi mulut saya tidak bisa terbuka. Hanya mata saya yang terjaga. Langit-langit berlalu, lampu neon berlalu,
dan kecepatan semakin bertambah. Saya telah melihat sistem medis Yunani selama 35 tahun. Saya tahu bagaimana unit gawat darurat bekerja, menunggu, mengisi dokumen, verifikasi asuransi, mendapatkan persetujuan. Itulah urutannya, tetapi di sini berbeda. Tidak ada yang menyodorkan formulir. Tidak ada yang meminta tanda tangan. Mereka hanya bergerak. Terus bergerak. Pintu UGD terbuka, dan udara dingin menyapu wajah saya. Lampunya terang, dan ada banyak orang. Semuanya bergerak. Tidak ada satupun orang yang menunggu. Saat itu saya sadar, ini bukan rumah sakit yang saya kenal. Bahkan sebelum Brankar berhenti, seseorang sudah memegang lengan saya. Jarum infus masuk, saya bahkan tidak tahu kapan mereka mensterilkannya. Di lengan yang lain, manset tensimeter mengencang, dan pada saat yang sama, seseorang menyinari mata saya dengan senter. 3 orang bergerak serempak. Saya mencoba membuka mulut untuk bertanya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sementara itu, elektroda EKG sudah terpasang di dada saya. Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, semuanya sudah dimulai. Seandainya di Yunani, saat ini pasti formulir sudah di tangan saya. Punya kartu asuransi? Silakan tanda tangan dulu, kami tahu ini darurat, tetapi ada prosedurnya. Saya telah melihat prosedur itu selama 35 tahun. Saya menganggapnya wajar, karena memang begitulah sistemnya. Di sini, tidak ada yang menyodorkan dokumen. Tubuh saya kembali bergerak, Brankar didorong. 1, 2, 3 lampu neon di langit-langit terlewat, kecepatannya tinggi. Di ujung koridor, sebuah pintu terbuka, dan ada mesin besar berbentuk tabung di dalamnya. CT scan. Saya masuk ke dalam mesin itu. Belum ada 10 menit sejak saya tiba di UGD. Saya berpikir, apakah ini mungkin? Bahkan di rumah sakit terbaik di Athena, untuk mendapatkan CT scan, Anda harus menunggu. Menunggu persetujuan, membuat janji, menunggu giliran. Bahkan untuk kasus darurat, butuh waktu setidaknya 30 menit. Di sini, 10 menit. Bahkan tidak sampai 10 menit. Mesin berputar dengan suara mendengung. Saya berbaring menatap langit-langit. Saya tahu saya tidak boleh bergerak, meskipun saya memang tidak bisa bergerak. Seluruh sisi kanan tubuh saya terasa seperti milik orang lain. Ada di sana, tetapi bukan tubuh saya. Pemindaian selesai. 3 menit. Paling lama 3 menit. Brankar kembali bergerak, menyusuri koridor dan masuk ke ruangan lain. Ada banyak monitor di sana, dan di salah satu layarnya, ada gambar otak saya. Gambar yang baru saja diambil. Seseorang berdiri di depannya, menatap layar. Dia tidak melihat saya. Dia hanya melihat layar. Orang itu membuka mulutnya. Tersumbat. Arteri serebral tengah kiri. Harus dibuka sekarang. Bahasa Inggris. Singkat. Tanpa penjelasan. Tidak ada penjelasan mengapa tersumbat, seberapa parah, atau apakah ada metode lain. Seandainya di Yunani, saya pasti sudah mendengarkan penjelasan selama 1 jam. Opsi A, opsi B, risiko, tingkat keberhasilan, efek samping. Saya akan mendengarkan semuanya, menandatangani, baru kemudian tindakan dimulai. Saya diajarkan bahwa itu adalah hak pasien. Hak untuk tahu, hak untuk memilih. Di sini, tidak ada yang seperti itu. Saya mencoba membuka mulut, saya ingin bertanya. Tunggu sebentar. Apakah tidak ada cara lain? Tidak bisakah dengan obat? Berapa tingkat keberhasilan operasinya? Tidak ada suara yang keluar. Lidah saya kaku. Sementara itu, orang-orang di sekitar saya mulai bergerak. Terdengar suara sarung tangan dipasang, suara instrumen beradu. Seseorang mensterilkan area selangkangan saya, terasa dingin. Saya hanya bisa mengerjapkan mata. Apa ini? Apa yang akan mereka lakukan? Mana persetujuan saya? Tidak ada yang menjawab. Atau lebih tepatnya, tidak ada waktu untuk menjawab. Seorang pria berdiri di samping saya. Mata kami bertemu. Dia berkata, "Kami mulai sekarang. Jangan bergerak." Itu saja. Penjelasan selesai. Saya bahkan tidak bisa mengangguk. Tidak perlu mengangguk. Semuanya sudah dimulai. Sesuatu terasa masuk ke dalam tubuh saya. Dimulai dari area kaki, lalu bergerak ke atas. Rasanya aneh, tetapi tidak sakit. Ada sesuatu di dalam diri saya. Sesuatu sedang bergerak. Saya menatap langit-langit dan berpikir, seandainya di Yunani, apa yang akan saya lakukan sekarang? Mungkin sedang mengisi formulir. Atau menelepon perusahaan asuransi. Mungkin saya akan terbaring di koridor menunggu persetujuan. Sementara itu sel-sel otak saya akan terus mati. Di sini berbeda. Tidak ada dokumen. Tidak ada antrean. Penjelasannya singkat. Mereka hanya bergerak. Sebelum saya bertanya, sebelum saya setuju, sebelum saya bisa membuat keputusan, awalnya saya marah. Pelayanan medis macam apa ini? Tanpa penjelasan, tanpa persetujuan dari pasien. Ini pelecehan. Inilah yang saya perjuangkan selama 35 tahun.
Hak pasien, hak atas informasi, hak untuk memilih. Tetapi sebuah pikiran aneh muncul. Saat ini pilihan apa yang aku punya? Keputusan apa yang bisa aku buat? Aku adalah orang yang terbaring tak bisa bicara. Orang yang otaknya sedang sekarat. Orang yang jika tidak ditangani dalam 60 menit, akan hidup dengan kelumpuhan seumur hidup. Orang-orang itu tahu. Mereka tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Mereka tahu bahwa saya tidak punya waktu untuk memutuskan. Karena itulah mereka bergerak. Mereka tidak membuang waktu untuk penjelasan. Monitor berbunyi. Bip, bip, bip. Suara yang teratur. Suara detak jantung saya. Seseorang berkata, sudah sampai. Saya tidak mengerti maksudnya. Sampai di mana? Apa yang terjadi? Saya hanya berbaring dan menunggu, karena saya tidak bisa bertanya. Karena bahkan jika saya bertanya, tidak ada waktu untuk mendengarkan jawabannya. Saat itulah saya merasakannya. Sesuatu berubah. Kepala saya terasa lebih jernih. Seolah-olah kabut tebal tersingkap. Jari saya bergerak. Tangan kanan saya. Tadi rasanya seperti tangan orang lain, sekarang ini tangan saya. Saya membuka mata lebar-lebar. Sesuatu sedang berubah. Jari saya bergerak. Jelas sekali bergerak. Jari telunjuk kanan saya bergerak sesuai perintah saya. Sesuatu yang mustahil 30 menit yang lalu, kini terjadi di depan mata saya. Saya mencoba lagi. Jari tengah. Bergerak. Jari manis. Bergerak. Saya mencoba mengepalkan tangan, dan berhasil. Meskipun lemah, itu jelas tangan saya. Tidak ada yang memberi selamat. Tim medis masih menatap monitor. Angka-angka muncul di layar, grafik bergerak. Saya tidak tahu apa artinya. Saya hanya menonton. Seseorang berkata sesuatu kepada orang lain dalam bahasa Indonesia, saya tidak mengerti. Tapi saya bisa menangkap nadanya. Bukan nada yang gembira. Hanya seperti laporan biasa. Saya mencoba membuka mulut. Ada suara yang keluar. Tidak seperti tadi, tidak terdengar cadel, sebuah kata keluar. Working. Yang saya katakan adalah working. Artinya berfungsi. Saya ingin memastikan bahwa mulut saya berfungsi. Salah satu petugas medis menatap saya, lalu mengangguk. Itu saja. Dia kembali menatap monitor. Tidak ada reaksi khusus. Saya baru saja mengalami sesuatu yang terasa seperti keajaiban, tetapi orang-orang ini bersikap seolah-olah itu adalah hal yang sudah diperkirakan. Seandainya di Yunani, dokter pasti akan datang, menjabat tangan saya, dan berkata, operasinya berhasil. Selamat, para perawat mungkin akan bertepuk tangan. Mereka akan memanggil keluarga, menyampaikan kabar baik, dan menjadikannya cerita sukses. Itulah yang dilakukan rumah sakit di Yunani. Manajemen pengalaman pasien, penyutradaraan emosi. Saya biasa memberikan konsultasi tentang itu. Di sini, tidak ada apa-apa. Ini hanya pekerjaan. Mereka hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka bertindak seolah-olah keberhasilan adalah hal yang wajar, seolah-olah memang seharusnya begini. Anehnya, meskipun terasa aneh, saya merasa tenang. Bagi orang-orang ini, kasus saya bukanlah hal yang istimewa. Ini adalah pekerjaan yang sering mereka lakukan. Pekerjaan yang mereka kuasai. Seseorang berdiri di depan saya dan berkata dalam bahasa Inggris. Gumpalan darah sudah diangkat. Aliran darah sudah pulih. Sekarang kami akan melakukan observasi. 3 kalimat. Penjelasan selesai. Saya ingin mendengar lebih banyak. Berapa tingkat keberhasilannya, seberapa berbahayanya tadi, seberapa beruntungnya saya. Tetapi orang itu sudah berbalik dan mengerjakan hal lain. Saya menatap langit-langit dan berpikir. Ini bukan pelayanan medis yang saya kenal. Penjelasannya singkat, tanpa emosi, tanpa ucapan selamat. Tetapi anehnya, saya tidak merasa cemas. Justru, kepercayaan saya tumbuh. Orang-orang ini tidak sedang bersandiwara. Mereka tidak pamer. Mereka hanya bekerja. Brancar kembali bergerak dan pindah ke ruangan lain. Sepertinya ruang pemulihan. Suasananya tenang. Hanya terdengar suara mesin. Bip, 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 suara jantung saya. Seorang perawat datang, mengukur tekanan darah, mencatat, dan pergi tanpa berkata apa-apa. 10 menit kemudian, orang lain datang dan melakukan hal yang sama. Tekanan darah, catat, pergi. 10 menit lagi, orang lain datang. Saya melihat sebuah pola. Setelah 35 tahun mengamati sistem rumah sakit, saya tahu apa ini. Ini adalah protokol. Melakukan tindakan yang telah ditentukan, pada waktu yang telah ditentukan, sesuai urutan yang telah ditentukan. Bukan penilaian pribadi, melainkan sistem. Siapapun yang datang, akan melakukan hal yang sama. Orangnya berganti, tetapi tindakannya tidak. Rumah sakit di Yunani juga punya protokol. Tentu saja ada, tetapi tidak ditaati setegas ini. Berbeda-beda tergantung orangnya, tergantung siapa dokter yang bertugas. Jika sibuk, kadang-kadang dilewati. Di sini berbeda. Tepat seperti mesin, saya diam-diam mencoba menggerakkan tangan. Saya mengangkat tangan kanan, naik sekitar 30 cm.
tenaganya habis dan jatuh kembali, tetapi faktanya tangan itu bisa terangkat. Lebih baik dari sebelumnya, saya juga mencoba menggerakkan jari-jari kaki, bergerak, saya mencoba menekuk kaki kanan. Berhasil. Terasa berat, tetapi itu kaki saya. Saya sedang menguji diri sendiri. Naluri seorang konsultan. Memverifikasi, menguji, mengevaluasi. Saya bereksperimen dengan tubuh saya sendiri. Hasilnya positif. Fungsi tubuh saya kembali, lebih cepat dari yang saya duga. Saya bisa bicara, dan pelafalannya bagus. Lidah saya tidak kaku. 1 jam yang lalu, saya sedang sekarat, terbaring di lantai, menatap langit-langit, berpikir saya akan mati sendirian. Tapi sekarang, saya bisa menggerakkan jari, berbicara, dan berpikir. Apakah ini mungkin? Saya melihat keluar jendela. Langit Jakarta terlihat berwarna keabu-abuan. Hari yang mendung. Saya berpikir, seandainya saya di Athena, di New York, di Los Angeles, saya tahu jawabannya. Saat ini saya pasti sedang mengisi dokumen, menunggu persetujuan asuransi, membuat janji untuk CT scan. Sementara itu, otak saya akan terus mati. Waktu emas akan terlewat, dan jari-jari saya tidak akan pernah bergerak lagi. Seorang perawat datang lagi. Mengukur tekanan darah, mencatat, lalu menatap saya. Apa Anda baik-baik saja? Dia bertanya dalam bahasa Indonesia, tapi saya mengerti. Itu ungkapan sederhana. Saya mengangguk. Saya baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Tapi ada perasaan aneh. Perasaan bahwa semuanya terlalu lancar. Terlalu berjalan dengan baik. Pengalaman 35 tahun memberitahuku, dalam dunia medis, hal yang terlalu lancar itu jarang terjadi. Pasti ada sesuatu yang lain. Ini belum berakhir. Saya menatap monitor. Angka-angka berkedip. Angka-angka yang menunjukkan kondisi saya. Saya tidak tahu arti angka-angka itu. Tapi perasaan saya tidak enak. Sesuatu akan datang. Sebuah angka turun. Angka di monitor lebih rendah dari sebelumnya. Saya tidak tahu itu baik atau buruk. Tapi rasanya aneh. Sesuatu terasa berbeda. Udara di ruangan terasa berubah. Seorang perawat masuk dan melihat monitor. Ekspresinya tidak berubah. Tapi gerakannya menjadi lebih cepat. Dia menekan sesuatu, lalu keluar. Kurang dari 1 menit, orang lain masuk. Sepertinya dokter, karena dia memakai jas putih. Orang itu melihat monitor, lalu wajah saya, lalu kembali ke monitor. Saya bertanya, ada apa? Suara saya keluar. Lebih jelas dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk. Dokter itu menatap saya, berhenti sejenak, lalu berkata, angkanya sedikit naik. Kami akan pantau. Itu saja. Penjelasan selesai. Saya ingin bertanya lebih banyak. Apa yang naik? Seberapa banyak naiknya? Apakah ini berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah di ujung lidah. Tapi orang itu sudah berbalik dan melakukan sesuatu. Saya menatap punggungnya dan berpikir, kenapa jawabannya begitu singkat, kenapa tidak ada penjelasan? Seandainya di Yunani, saat ini pasti sudah dimulai briefing selama 1 jam. Kondisi saat ini begini, risikonya begini, dan rencana ke depannya begini. Mereka akan menjelaskan semua yang perlu diketahui pasien. Itulah medis ala Yunani. Pemberian informasi, transparansi, hak pasien. Di sini berbeda. Sedikit bicara, penjelasannya singkat. Tapi anehnya, saya tidak merasa cemas. Maksud saya cemas. Tapi ini jenis kecemasan yang berbeda. Bukan cemas karena mereka menyembunyikan sesuatu, tapi cemas karena situasinya itu sendiri. Seorang perawat masuk lagi, membawa suntikan dan menyuntikkan sesuatu ke lengan saya. Saya bertanya, apa ini? Obat tekanan darah. Singkat. Tapi dia menjawab. Saya mengangguk. Ah, jadi tekanan darah masalahnya. Akhirnya saya mengerti. Angka yang tadi naik itu adalah tekanan darah. 10 menit berlalu. Angkanya turun. Lebih rendah dari sebelumnya. Saya merasa lega. Oke. Membaik. Obatnya bekerja. Seandainya di Yunani, saat ini pasti sudah beralih ke mode observasi. Krisisnya sudah lewat. Sekarang kita tinggal memantau. Istirahatlah yang cukup, Nyonya. Saya pun berpikir begitu. Sekarang sudah aman, kan? Saya bertanya pada dokter. Sudah aman, kan? Masa kritisnya sudah lewat, kan? Dokter itu menatap saya, tapi tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu kembali menatap monitor. Saya merasa reaksi itu aneh. Kenapa dia tidak menjawab dengan pasti? Kalau memang sudah aman, katakan saja aman. Dokter di Yunani pasti akan menenangkan saya saat ini. Kabar baik, puncaknya sudah terlewati. Situasi terburuk sudah berlalu. Manajemen pengalaman pasien, perawatan emosional. Itulah keunggulan medis Yunani. Di sini, tidak ada yang menenangkan saya. Saya merasa cemas karenanya. Kenapa mereka tidak menenangkanku? Apakah ada sesuatu yang lain?
Sesuatu yang tidak mereka katakan. Pengalaman 35 tahun kembali berbicara. Ada alasan mengapa tim medis irit bicara. Kalau kabar baik, mereka akan langsung mengatakannya. Kalau kabar buruk, mereka akan menjadi lebih hati-hati. Dua orang petugas medis saling berpandangan. Saya melihatnya. Pandangan yang singkat. Kurang dari 1 detik. Tapi saya tidak melewatkannya. Karena saya telah melihat rumah sakit selama 35 tahun. Saya tahu arti pandangan seperti itu. Itu adalah percakapan tanpa kata. Tatapan mata yang berbagi sesuatu. Saya bertanya, apakah ada masalah? Dokter itu menatap saya, berhenti sejenak, lalu berkata, untuk saat ini stabil. Untuk saat ini. Saya terpaku pada kata itu. Untuk saat ini stabil. Bukankah itu berarti nanti bisa tidak stabil? Bukankah itu berarti sekarang baik-baik saja, tapi bisa berubah kapan saja? Saya hendak bertanya lebih lanjut. Sebelum pertanyaan itu keluar, alarm berbunyi. Bip bip bip. Suara yang berbeda dari sebelumnya. Cepat dan tajam. Saya melihat monitor, angkanya berubah, naik. Dengan cepat, dokter bergerak, perawat berlari masuk, lalu 2 orang lagi datang. Saya bertanya, ada apa? Kenapa ini? Tidak ada yang menjawab. Semua orang bergerak. Seseorang menyuntikkan sesuatu lagi ke lengan saya. Seseorang memeriksa sesuatu di dekat kepala saya. Terdengar suara-suara. Bahasa Indonesia. Mereka berbicara dengan cepat. Saya tidak mengerti. Saya merasa tidak berdaya. Sesuatu sedang terjadi pada tubuh saya, dan saya tidak tahu apa itu. Selama 35 tahun, saya melihat sistem medis, tapi sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh saya sendiri. Yang saya tahu hanya satu, ini bukan situasi yang baik. Anggapan saya bahwa tadi sudah membaik ternyata salah. Dokter itu menatap saya, mata kami bertemu. Matanya seolah berkata, ini belum berakhir. Jangan lengah. Saya menatap langit-langit dan berpikir. Ya, sudah kuduga. Rasanya terlalu lancar. Medis tidak semudah ini. Satu krisis terlewati bukan berarti selesai. Pengalaman 35 tahun saya benar. Firasat saya bahwa akan ada sesuatu yang lain ternyata benar. Suara alarm terus berbunyi. Saya memejamkan mata. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah aku akan selamat? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya bergerak. Cepat. Tepat. Tanpa kata. Saya melihat mereka sambil berdoa. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, alarm berhenti. Entah kapan berhentinya. Ketika saya membuka mata, suasana sudah tenang. Alih-alih suara bip-bip-bip yang cepat, hanya terdengar suara detak jantung yang teratur. Bip, bip, bip. Pelan dan stabil. Saya menatap langit-langit. Langit-langit yang sama. Tapi udaranya berbeda. Ketegangan tadi sudah hilang. Petugas medis sudah berkurang. Tadi ada 4 atau 5 orang, sekarang hanya 2. 1 orang melihat monitor, 1 lagi mencatat. Ekspresi mereka berbeda. Tadi tegang, sekarang tenang. Saya bertanya dengan hati-hati, sudah membaik? Dokter itu menatap saya, lalu mengangguk. Angka stabil. 2 kata. Itu saja. Saya ingin mendengar lebih banyak. Apa masalahnya tadi? Mengapa tiba-tiba memburuk? Apakah sekarang benar-benar sudah aman? Ada 10 pertanyaan di benak saya, tapi orang itu sudah mengerjakan hal lain. Saya diam-diam memeriksa tubuh saya. Saya mencoba mengangkat tangan kanan, dan berhasil. Lebih tinggi dari sebelumnya. Saya mencoba mengepalkan tangan, dan terasa ada tenaga. Lemah, tapi jelas tangan saya. Jari-jari kaki juga bergerak. Kaki juga bisa ditekuk. Tubuh saya kembali. Tubuh yang 2 jam lalu sedang sekarat. Tubuh yang terbaring tak berdaya di lantai. Tapi sekarang, jari-jari saya bergerak, saya bisa bicara, saya bisa berpikir. Rasanya tidak bisa dipercaya. Seorang perawat masuk. Mengukur tekanan darah, mencatat. Mengukur suhu, mencatat. Memeriksa saturasi oksigen, mencatat. Semuanya adalah rutinitas. Melakukan tindakan yang telah ditentukan sesuai urutan. Tanpa emosi. Tanpa kegembiraan. Hanya pekerjaan. Saya merasa aneh, tapi sekaligus lega. Seandainya di Yunani, saat ini pasti sedang merayakan keberhasilan. Dokter akan datang menjabat tangan dan berkata, Anda telah bertahan dengan baik. Perawat akan tersenyum dan berkata, sekarang akan baik-baik saja. Mereka akan menelepon keluarga dan berkata, kabar baik. Mereka akan mengemasnya sebagai cerita sukses. Di sini, tidak ada apa-apa. Mereka hanya melanjutkan ke tahap berikutnya. Periksa, catat, cek berikutnya. Periksa, catat, cek berikutnya. Pengulangan. Sebuah sistem. Saya melihat pengulangan itu dan sadar, inilah profesional sejati. Tidak goyah oleh emosi, tidak mabuk oleh keberhasilan. Saya melihat keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Saya tidak tahu jam berapa.
Saya kehilangan orientasi waktu. Saya pingsan di pagi hari dan sekarang sepertinya sudah sore. 1 hari telah berlalu. Tapi dalam 1 hari itu, hidup saya berubah. Dokter datang lagi. Memeriksa monitor, menatap saya, lalu berkata singkat. Progres bagus. Lanjutkan observasi. 3 kata, 3 kata. Itu saja. Saya mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Atau, saya tahu meskipun bertanya, jawabannya akan singkat. Orang-orang ini tidak menenangkan dengan kata-kata. Mereka menunjukkan dengan hasil. Saya berbaring dan berpikir. Selama 35 tahun saya melihat rumah sakit. Saya punya kriteria untuk membedakan rumah sakit yang baik dan buruk. Kepuasan pasien, kualitas komunikasi, kecukupan penjelasan, itulah kriteria yang saya yakini. Kriteria ala Yunani. Di sini, kriteria itu tidak cocok. Penjelasannya singkat. Komunikasinya sedikit. Mereka tidak merawat emosi pasien. Jika dinilai dengan kriteria yang saya anut, nilainya akan gagal. Tapi aneh. Saya masih hidup. Tangan saya bergerak. Saya bisa bicara. Otak saya selamat. Bukankah itu yang terpenting? Apa gunanya penjelasan yang panjang? Apa gunanya komunikasi yang baik? Jika pasiennya mati, semua itu tidak ada artinya. Saya berhenti berpikir sejenak. Apa yang saya yakini selama 35 tahun mulai goyah. Perawat masuk lagi. Rutinitas yang sama. Tekanan darah, catat. Suhu, catat. Verifikasi, catat. Saya tidak merasa bosan dengan pengulangan itu. Justru, saya merasa tenang. Orang-orang ini tidak pernah melewatkannya. Tidak pernah mengerjakannya dengan asal-asalan. Saya memejamkan mata. Saya lelah. Tubuh saya terasa remuk. Tapi saya tidak cemas. Anehnya, saya merasa nyaman. Karena orang-orang ini mengawasi. Karena sistem ini berjalan. Sebelum tertidur, saya berpikir. Ini bukan keberuntungan. Bukan kebetulan. Seseorang telah merancangnya seperti ini. Merancang sebuah sistem. Dan sistem itulah yang telah menyelamatkanku. Saya membuka mata. Entah berapa lama saya tertidur. Di luar jendela sudah gelap. Malam hari. Ruangan rumah sakit sunyi. Hanya terdengar suara mesin. Bip, bip, bip. Teratur dan stabil. Saya mencoba menggerakkan tubuh. Tangan kanan saya terangkat. Lebih ringan dari sebelumnya. Aku membaik, pikirku. Saya pikir yang terburuk sudah lewat. Sekarang tinggal pemulihan. Pengalaman 35 tahun saya salah. Saya tahu bahwa dalam dunia medis, lengah adalah hal yang tabu. Tapi saya tetap lengah. Seorang perawat masuk. Seperti biasa. Mengukur tekanan darah, mencatat. Tapi ada yang berbeda. Dia mengukurnya 2 kali. Biasanya sekali. Ekspresinya tidak berubah, tapi gerakannya menjadi lebih cepat. Dia keluar. Kurang dari 1 menit, dia kembali dengan orang lain. Saya bertanya, ada apa? Tidak ada yang menjawab. Dokter melihat monitor, lalu wajah saya, lalu mengeluarkan senter dan menyinari mata saya. Kiri, kanan, kiri lagi. Ekspresinya mengeras. Saya menjadi cemas. Apa masalahnya? Tolong beritahu saya. Dokter itu menatap saya, berhenti sejenak, lalu berkata, angkanya mulai naik lagi. Jantung saya serasa copot. Lagi? Tadi katanya sudah stabil. Katanya sudah membaik. Saya ingin protes. Tapi tidak ada yang bisa diprotes. Masalahnya ada di tubuh saya. Bukan sistemnya yang bermasalah, tapi otak saya. Alarm mulai berbunyi. Suara yang saya dengar tadi. Bip bip bip. Cepat dan tajam. Orang-orang berdatangan. 2 menjadi 3. 3 menjadi 4. Saya hanya bisa mengerjapkan mata. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dokter berkata singkat, kita ganti sekarang. Saya tidak tahu apa yang diganti. Apakah obatnya atau metodenya? Saya mencoba membuka mulut untuk bertanya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tadi saya bisa bicara, sekarang tidak. Lidah saya terasa kaku lagi. Rasa takut menyergap. Apakah ini mulai lagi? Memburuk lagi? Apakah neraka tadi akan datang lagi? Saya mencoba menggerakkan tangan. Bergerak, tapi lebih berat dari sebelumnya. Jelas lebih berat. Ada yang tidak beres. Tim medis bergerak. Cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Seseorang menyuntikkan sesuatu ke lengan saya, seseorang memeriksa sesuatu di dekat kepala saya. Terdengar percakapan dalam bahasa Indonesia. Cepat. Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Saya tidak berdaya. Saya yang selama 35 tahun mengevaluasi rumah sakit, menganalisis sistem medis, dan memberikan proposal perbaikan. Tapi sekarang, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa memahami apa yang terjadi pada tubuh saya. Saya hanya bisa berbaring dan menonton. Saya merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah ketakutan, ada sesuatu yang berbeda. Gerakan tim medis. Cepat, tapi tidak goyah.
Genting, tapi tidak panik. Mereka tidak saling bertabrakan. Masing-masing melakukan tugasnya, dan begitu satu orang selesai, yang lain langsung melanjutkan. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami ini, pikirku. Bagi orang-orang ini, situasi seperti ini sudah biasa. Ada manualnya. Sudah dilatih berulang kali. Pikiran itu anehnya membuatku sedikit tenang. Dokter berdiri di sampingku, mata kami bertemu, matanya tenang, tidak goyah. Dia berkata, obat sudah diganti, kita pantau. 2 kalimat. Saya mencoba mengangguk. Berhasil. Leher saya bergerak. Syukurlah. Belum kaku sepenuhnya. Waktu berlalu. Entah 5 menit atau 10 menit. Suara alarm melambat, dari bip-bip-bip menjadi bip-bip, lalu menjadi bip, dan akhirnya berhenti. Hanya tersisa suara detak jantung yang teratur. Dokter melihat monitor, lalu mengangguk. Perawat mencatat. Tidak ada yang bicara, tapi saya tahu. Krisisnya sudah terlewati. Satu kali lagi. Saya menatap langit-langit dan berpikir, ini tidak akan berakhir dengan sekali, harus terus berjuang. Tubuhku bisa memberontak lagi kapan saja. Saya takut. Tapi pada saat yang sama, saya tahu. Orang-orang ini siap. Apapun yang terjadi, mereka bisa menanganinya. Saya memejamkan mata. Lelah. Sangat lelah, tapi saya tidak bisa tidur. Bagaimana jika memburuk lagi? Bagaimana jika alarm berbunyi lagi? Saya membuka mata dan menatap monitor. Melihat angka-angka. Tolong jangan naik. Saya berdoa. Untuk kedua kalinya hari ini. Saya terjaga semalaman. Tidak bisa tidur. Hanya menatap monitor. Takut angkanya naik. Takut alarm berbunyi. Setiap kali perawat datang, saya tegang. Saya mengamati ekspresinya. Apakah baik-baik saja? Apakah memburuk? Tidak ada yang memberitahuku. Mereka hanya memeriksa, mencatat, lalu pergi. Subuh tiba. Langit di luar jendela mulai terang. Saya masih hidup. Angka-angka stabil. Alarm tidak berbunyi. Tidak terjadi apa-apa semalaman. Barulah saya memejamkan mata. Ketika saya membuka mata, matahari sudah terbit. Sepertinya pagi. Ruangan terang. Dokter sudah datang. Bukan orang yang semalam. Orang yang berbeda. Sepertinya sudah ganti shift, tapi tindakannya sama persis. Memeriksa monitor. Menyinari mata dengan senter. Pertanyaan singkat. Coba gerakan tangan Anda. Saya mengangkat tangan kanan. Terangkat. Lebih ringan dari semalam, jelas lebih ringan. Dokter mengangguk. Gerakan kaki. Saya menggerakkan kaki kanan. Bergerak. Dokter mengangguk lagi. Coba bicara. Saya membuka mulut. Saya baik-baik saja. Suara keluar. Jelas. Tidak cadel. Lidah yang semalam kaku sudah lemas. Dokter mencatat. Ekspresinya tidak berubah. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada kata-kata yang menenangkan. Progres bagus. 2 kata. Itu saja. Dokter itu keluar. Saya menatap langit-langit dan berpikir, progres bagus, itu saja. Semalam saya hampir mati. 2 kali melewati masa kritis. Tidak ada ucapan selamat sama sekali. Tapi aneh. Saya tidak marah. Justru, kepercayaan saya tumbuh. Orang-orang ini tidak berbohong. Kalau tidak baik-baik saja, mereka tidak akan bilang baik-baik saja. Kalau dibilang progresnya bagus, berarti memang benar-benar bagus. Pikiran itu membuatku tenang. Seorang perawat masuk, mengukur tekanan darah seperti biasa. Mencatat seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Dia hanya mengukurnya sekali. Semalam 2 kali, hari ini sekali. Saya tahu apa artinya itu. Artinya sudah stabil. Makan siang datang. Saya ditanya apakah bisa makan. Saya mengangguk. Saya mengambil sendok, dengan tangan kanan. Terangkat. Meskipun gemetar, tapi terangkat. Saya menyendok nasi, memasukkannya ke mulut. Menelannya. Berhasil. Saya menangis sambil makan. Konyol. Hanya makan, apa istimewanya? Hanya mengangkat sendok, apa hebatnya? Tapi air mata saya mengalir. Kemarin pagi, ini adalah hal yang mustahil. Jari-jari saya tidak bergerak, lidah saya tidak berfungsi. Saya sedang sekarat. Tapi sekarang, saya sedang makan. Sore harinya. Dokter datang lagi. Kali ini beberapa orang. Sepertinya visitasi. Satu orang menjelaskan, yang lain mendengarkan. Dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak mengerti. Tapi saya bisa menangkap nadanya. Bukan nada yang buruk. Salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Inggris. Tindakan dilakukan dalam waktu emas. Efek jangka panjang diminimalkan. Dengan rehabilitasi, Anda bisa kembali ke kehidupan normal. 3 kalimat. Mendengar 3 kalimat itu, saya terpana. Kembali ke kehidupan normal? Benarkah? Kemarin saya hampir lumpuh separuh badan. Hampir menghabiskan sisa hidup di kursi roda.
Hampir tidak bisa bicara. Tapi sekarang, kembali ke kehidupan normal. Saya bertanya, bagaimana ini mungkin? Dokter itu menatap saya, tampak berpikir sejenak. Lalu dia berkata, Anda datang cepat. Kami menanganinya dengan cepat. Sederhana. Datang cepat, ditangani cepat. Seolah-olah hanya itu. Mendengar itu, saya berpikir, bukan saya yang datang cepat. Ada orang yang menemukanku, ambulansnya cepat, UGD-nya cepat, tim medisnya cepat. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya berbaring. Bahkan tidak bisa bertanya dengan benar. Tidak bisa memberikan persetujuan. Sistem telah menyelamatkan saya. Sebelum saya bisa memutuskan, sebelum saya bisa mengerti, sebelum saya bisa setuju. Visitasi selesai. Tim medis pergi. Saya sendirian. Saya melihat keluar jendela. Langit Jakarta terlihat cerah. Kemarin mendung. Hari ini cerah. Saya melihat langit itu dan berpikir, aku hidup. Tanganku bergerak. Aku bisa bicara. Aku bisa makan. Aku punya hari esok. Rasanya tidak bisa dipercaya. Seperti keajaiban. Tapi ini bukan keajaiban. Ini adalah rencana. Sebuah rancangan. Sebuah sistem. Saya memejamkan mata. Kali ini, sepertinya saya bisa tidur dengan nyenyak. 3 hari berlalu. Saya berbaring di kamar rumah sakit, menatap langit-langit. Sekarang sudah terbiasa, suara mesin yang teratur, langkah kaki perawat yang masuk, suara tensimeter, suara pulpen di atas kertas. Semuanya adalah pengulangan. Semuanya adalah sistem. Saya mulai mengamati. Kebiasaan selama 35 tahun mengevaluasi rumah sakit. Hanya itu yang bisa saya lakukan sambil berbaring. Bagaimana orang-orang bergerak, siapa melapor ke siapa, bagaimana informasi disampaikan. Ada serah terima tugas. Setiap kali perawat berganti shift, perawat sebelumnya akan mengatakan sesuatu kepada penggantinya. Singkat. Tapi sepertinya tidak ada yang terlewat, penggantinya akan mengangguk, lalu langsung mulai bekerja. Tidak ada pertanyaan. Tidak perlu verifikasi. Sepertinya semua sudah tersampaikan. Begitu juga saat dokter berganti. Dokter kemarin dan dokter hari ini berbeda. Tapi yang mereka katakan sama. Progres bagus. Lanjutkan observasi. Seolah-olah satu orang yang berbicara. Informasi dibagikan dengan sempurna. Tidak ada yang terputus. Di Yunani berbeda. Tergantung siapa dokter yang bertugas, semuanya bisa berbeda. Pasien yang sama, tapi setiap dokter mengatakan hal yang berbeda. Dokter kemarin bilang begini, dokter hari ini bilang begitu. Pasiennya bingung. Tidak tahu harus percaya siapa. Saya telah melihat kasus seperti itu berkali-kali. Di sini, tidak ada yang seperti itu. Siapapun yang datang, standarnya sama. Siapapun yang datang, protokolnya sama. Orangnya berganti, sistemnya tidak. Saya takjub. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seseragam ini? Rehabilitasi dimulai. Seorang fisioterapis datang. Latihan menggerakkan tangan kanan, latihan menggerakkan kaki kanan. Gerakan yang mudah. Tapi sulit, ini tubuh saya, tapi tidak mau menuruti perintah saya. Terapis berkata, pelan-pelan saja. Singkat. Tapi menghibur. Saya mengangguk. Pelan-pelan. Ya. Tidak perlu terburu-buru. Karena saya masih hidup. Karena saya punya waktu. Sore harinya, dokter datang. Membicarakan kepulangan. Katanya saya bisa pulang seminggu lagi. Rehabilitasi bisa dilakukan dengan rawat jalan. Saya mengangguk. Seminggu? Hanya seminggu? Terkena stroke dan pulang dalam seminggu? Seandainya di Yunani? Pertama, saya tidak akan sampai sejauh ini. Waktu emas pasti terlewat. Efek jangka panjangnya akan parah. Masa rehabilitasi akan memakan waktu berbulan-bulan. Atau, rehabilitasi itu sendiri mungkin mustahil. Saya akan duduk di kursi roda, tidak bisa bicara. Saya melihat keluar jendela. Jakarta terlihat. Gedung-gedung, mobil-mobil yang bergerak, orang-orang yang berjalan. Pemandangan yang biasa. Tapi bagi saya, terlihat berbeda. Negara ini telah menyelamatkanku, sistem ini telah menyelamatkanku. Selama 35 tahun, saya percaya pada sistem medis Yunani. Saya pikir itu yang terbaik. Tingkat keahlian dokternya tinggi, peralatannya canggih, penelitiannya terdepan. Itu tidak salah. Tapi itu bukan segalanya. Sistem itu penting. Kecepatan itu penting. Koneksi itu penting. Yunani adalah negara individu-individu yang hebat. Banyak dokter yang brilian, tapi sistem tidak mampu menghubungkan para dokter itu. Sehebat apapun individu, jika sistemnya lambat, tidak ada gunanya. Pasiennya mati. Seperti yang hampir terjadi pada saya, Indonesia berbeda. Mungkin individunya tidak sehebat itu. Atau, mungkin ada juga yang hebat. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah sistem, koneksi, kecepatan, kekosongan yang ditinggalkan individu diisi oleh sistem. Karena itulah orang seperti saya bisa selamat.
Saya seorang konsultan medis. Selama 35 tahun saya mengevaluasi rumah sakit. Saya telah menulis ratusan laporan. Tapi kali ini berbeda. Saya adalah pasiennya. Saya mengalaminya dengan tubuh saya sendiri. Saya memverifikasinya dengan nyawa saya. Ini bukan data, ini kenyataan. Saya memutuskan. Ketika aku kembali, aku harus mengatakannya. Aku harus menceritakan apa yang kulihat di Indonesia, apa yang kualami, dan mengapa aku masih hidup. Saya menjadi seorang saksi. Dari pasien, menjadi saksi. Saya melihat keluar jendela lagi. Matahari terbenam. Langit Jakarta memerah. Indah. Dan saya masih hidup untuk melihatnya. Sistem telah menyelamatkan saya. Indonesia telah menyelamatkan saya. Saya tidak terharu dengan pelayanan medis Indonesia. Saya juga tidak terkejut. Saya menghitung. Saya mengamati. Saya membandingkan. Karena itulah pekerjaan saya selama 35 tahun. Tapi kesimpulannya berbeda. Standar yang saya kenal telah runtuh. Saya berhenti bertanya. Untuk pertama kalinya, saya selalu menjadi orang yang bertanya. Kenapa begini? Apa dasarnya? Apa tidak ada cara lain? Itulah profesi saya. Tapi hari itu, saya diam. Tidak perlu bertanya. Hasilnya sudah berbicara. Ini bukan penyerahan diri. Bukan juga emosi. Ini adalah penerimaan di hadapan fakta. Alasan saya masih hidup bukan karena kebaikan seseorang. Bukan karena satu dokter yang hebat. Bukan juga karena keberuntungan. Ini karena sistem yang diciptakan oleh negara ini. Saya telah memverifikasinya dengan tubuh saya. Saya telah membuktikannya dengan nyawa saya. Sekarang saya tahu bahwa standar Yunani bukanlah segalanya. Bahwa ada sistem yang lebih baik. Nama saya Eleni Papadopoulos. Dulu saya adalah seorang konsultan medis dari Yunani.